Saya yakin dalam waktu dekat Rasman dan Firdaus dan kawan-kawan akan jadi tersangka. Dengan Hotman, saya yakin saya tidak akan tenggelam. Yang ada dia pengecut. Silakan diperiksa di mana pun kami siap. Buntut dari kisruh di Pengadilan Negeri Jakarta Utara saat menggelar persidangan atas terdakwa Rasman Arif Nasution yang berlangsung gaduh, kini berbuntut panjang. Kemarin, pengacara Hotman Paris Hutapea diperiksa sebagai saksi di Barreskrim Polri selama 6 jam atas kasus kericuhan sidang Rasman di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Hotman juga menyebut ada 4 nama yang disorot dalam BAP-nya. Di antaranya, istri Rasman, Ade Suryani, dan kuasa hukum Rasman, Firdaus, juga Ida Neti. Diberitakan sebelumnya, Rasman dan tim kuasa hukumnya dilaporkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada 11 Februari atas perintah Mahkamah Agung. Lantas, seperti apa hasil dari pemeriksaan Hotman kemarin? Dan akankah 4 nama yang disebut Hotman akan segera dipanggil untuk dilakukan pemeriksaan? Ya, hari ini saya mendapat surat panggilan dari Mabes Polri di Tipidum, kasus pertama dalam sejarah peradilan Indonesia. Surat panggilan tersebut terkait dengan laporan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara terhadap Rasman Nasution dan kawan-kawan terkait dugaan pelanggaran pasal 207, 217 dan 351 KUH pidana, yaitu tentang penghinaan terhadap pengadilan, menimbulkan kegaduhan di persidangan dan perbuatan tidak menyenangkan. Ini adalah yaitu terkait dengan ucapan teriakan-teriakan dari Rasman di dalam ruangan pengadilan yang mengatakan ke depan hakim, di meja hakim, sambil mukul-mukul meja mengatakan kepada hakim, koruptor, koruptor, koruptor. Dan juga adanya oknum pengacara junior yang mungkin masih jarang bersidang, yaitu Firdaus, yang naik ke meja di persidangan dengan pakai jubah pengacara, dan juga beberapa oknum, ada 2 ibu-ibu tuh yang mak-mak yang sudah tua tuh yang juga menimbulkan kegaduhan, dan juga teriakan-teriakan dari istrinya Rasman. Ada laporan polisi dari Ketua Pengadilan Negeri yang juga pidana, dan ini sangat cepat atensinya. Saya yakin dalam waktu dekat Rasman dan Firdaus dan kawan-kawan akan jadi tersangka. Saya kan hanya sebagai saksi, dia hanya menceritakan apa yang saya lihat, saya alami di persidangan. Yang jelas ini adalah kasus pertama dalam sejarah peradilan Indonesia. Kasus laporan Pengadilan Negeri Jakarta Utara beda. Nah, nanti biar didalami oleh penyidik, nanti juga akan didalami oleh para pakar-pakar, dan biar dinilai gitu. Itu adalah sebuah upaya sikap protes yang dalam pikiran kami itu adalah constitutional complaint, karena tidak ada barang yang dirusak di situ. Nah, begitu juga dengan misalnya posisi dari Nikita Mirzani melempar mic, lempar kertas, tidak dikenai. Dan yang lain-lain. Artinya bahwa kita semua ingin melakukan perbaikan hukum. Kita tidak ingin ada benturan. Kalau kita mau benturan, pasti ada yang kita senggol badannya. Enggak, justru saya yang terdorong. Tapi satu yang kalian ingat, kalau tindakan kami di pengadilan berimplikasi hukum bagi kami sebagai seorang lawyer profesional telah meminta maaf dengan resmi, terus dianggap juga sebuah pelanggaran, biar aja nggak apa-apa, ya. Dan kami, kalau itu terfaktakan, kami akan terima. Sementara itu, Rasman dan Firdaus ditemani tim dari organisasi advokat tempat mereka bernaung, yakni DPN Pradi Bersatu, menyambangi Mahkamah Agung untuk menyampaikan permintaan maaf baik secara lisan maupun tulisan atas kegaduhan yang terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.
Ya, Rasman dan Firdaus berharap Mahkamah Agung dan Pengadilan Negeri Jakarta Utara menerima permintaan maafnya dan mencabut pembekuan sumpah advokatnya agar dapat kembali beracara di pengadilan. Lantas, apa tanggapan Hotman Paris dengan upaya permintaan yang ditempuh oleh Rasman? Sesuai dengan amanah dan perintah organisasi dari DPN Pradi Bersatu, dalam hal ini adalah perintah dari Dewan Etik yang telah dituangkan pada hari Jumat kemarin, di mana saya Rasman Arief Nasution dengan Bapak Lecumanan SHMH Doktor setelah diperiksa secara etik dan kami diberi teguran keras, begitu ya? Ya. Teguran keras, baik lisan dan tertulis. Yang kedua, saya dengan Pak Lecu diperintahkan untuk juga menyampaikan permohonan maaf kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia beserta jajaran-jajaran di bawahnya, Bapak Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan jajaran-jajaran di bawahnya, dan Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan jajaran-jajaran di bawahnya beserta dengan Ibu Ketua Majelis Hakim, Ibu Sophia Tambunan, dan 2 anggota majelis serta pengadilan dan panitra Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menangani kasus kami, serta seluruh aparatur yang ada di lingkungan Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Jadi kami tadi dengan Pak Lecu sudah menyerahkan surat resmi permohonan maaf. Ya. Mudah-mudahan dengan permohonan maaf ini akan disambut positif oleh Bapak Ketua Mahkamah Agung dan jajaran di bawahnya, karena ini adalah sebuah kekhilafan, kesalahan yang tentu tidak ada maksud untuk merendahkan satu lembaga dan atau penguasa, apalagi memfitnah atau mencemarkan. Alhamdulillah hari ini surat dari 2 organisasi kami sudah masuk ya. Surat permohonan maaf yang pertama. Kami tidak bermaksud untuk membela diri, tapi permohonan maaf atas kekhilafan kami, karena semua manusia tidak terlepas dari khilaf dan dosa. Jadi menjelang bulan puasa ini kami mengajukan surat permohonan maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Mudah-mudahan Ketua Mahkamah Agung mau mendengarkan kami, mau memberikan ruang kepada kami untuk membenahi diri, ya, karena hukum juga kan kita tidak melanggar pidana mutlak kan gitu. Jadi ini hanya kekhilafan dan diberikan sanksi secara administratif ya melalui etik. Tetapi kalau kita mencari-cari kesalahan, prosesnya juga pun pemberhentian kami atau pembubaran kami juga keliru kan gitu. Tapi kita tidak mencari ke situ. Kami hanya meminta permohonan maaf kami diterima oleh Ketua Mahkamah Agung dan pembekuan berita acara sumpah kami bisa diterbitkan kembali dan bisa dicabut sehingga kami bisa bersidang kembali di persidangan. Kita mengajukan permohonan maaf kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, ya kan, bahwa kita mohon maaf ya kan atas peristiwa yang terjadi kemarin tanggal 6 Februari ya, 6 Februari 2025. Ya kan? Nah, mudah-mudahan yang akan dekat bulan puasa ini ya saling memaafkan lah. Saya nggak yakin, saya merasa kurang yakin dia bisa diterima. Bagaimana perasaan seorang pimpinan Mahkamah Agung yang anak buahnya, hakim di bawahnya diteriakin di persidangan, koruptor, dan itu di persidangan dan diketok-ketok mejanya. Jadi dia sudah sadar bahwa sudah berakhir karir dia, karena ada 2 hal yang paling penting. Selama itu masih dibekukan, maka semua surat kuasa maupun pembelaan dari Rasman dan Firdaus yang dibuat sejak tanggal pembekuan kepada klien manapun batal demi hukum karena dibuat oleh orang yang tidak berwenang. Bagaimana bisa permintaan maaf bahwa pengadilan sudah begitu dihina begitu? Ya biarkanlah proses hukum berjalan.
Dibekukannya sumpah advokat Rasman dan Firdaus pasti akan berdampak pada jalannya persidangan lanjutan Rasman sebagai terdakwa atas asusila yang akan digelar pada Kamis 20 Februari mendatang. Mengingat permintaan kedua belah pihak yang berseberangan mengenai sidang, akankah digelar terbuka atau tertutup menjadi alasan adanya kericuhan di dalam persidangan? Lantas akankah harapan Rasman yang meminta sidang digelar secara terbuka dapat dikabulkan hakim? Dan seperti apa pula kesiapan Rasman dan Hotman mempersiapkan diri untuk bertemu kembali di ruang pengadilan sebagai terdakwa dan pelapor? Kami selaku tim kuasa hukum yang diwakilkan oleh Abang Andale Cumanan bersama dengan saya, sekretaris tim, itu mengajukan permohonan agar sidang dilakukan secara terbuka untuk umum. Ya, ini namanya permohonan, kan begitu. Lagi-lagi apapun nanti keputusan hakim, kami akan terima. Itu aja tadi sebenarnya poin pembicaraan di dalam. Kan si Rasman menuduh sampai 11 kali posting di Instagramnya mengatakan saya itu penjahat, saya itu kelainan. Dan kalau sidang pertama, kedua kan sampai ketiga kan sidang terbuka kan. Tapi giliran saya sebagai saksi kan harus yang menjadi acara kan pembuktian apakah ada penjahat seks dan kelainan seks, berarti kan itu terkait dengan asusila. Menurut undang-undang bahwa apabila materi persidangan adalah tentang asusila harus tertutup. Begitu hakim mengetok bahwa tertutup, dia marah-marah karena dia sudah bawa begitu banyak TikTok dan sebagainya. Dia mungkin mau pansus, mau fashion show di persidangan, padahal gua jauh lebih ganteng kan. Tapi kalau Hotman beda cerita, Bos. Saya akan buktikan bahwa saya tidak bersalah di kasus Hotman. Dan kita akan buka-bukaan. Ingat itu, beda kasus ya. Ya. Dengan Hotman saya yakin saya tidak akan tenggelam. Yang ada dia pengecut. Dimanapun saya siap. Dan saya akan buktikan bahwa saya tidak bersalah. Jadi di kasus ini hal yang berbeda. Jadi jangan dia pikir bergeser masalah, terus kami bermasalah hukum, beda cerita. Untuk Hotman, kapanpun saya tunggu dia dan tidak akan pernah gentar saya menghadapi kau. Jadi Rasman akan menghadapi 3 hal. 1, sebagai terdakwa atas laporan yang saya buat, ya. Kedua, dibekukan surat izinnya Rasman dan Firdaus oleh Pengadilan Tinggi atas restu pimpinan Mahkamah Agung sesuai dengan perkataan jubir dari Mahkamah Agung. Jubir Mahkamah Agung mengatakan apabila Anda tonton di media tidak boleh lagi bersidang. Pacar Husma Rasman agar tobat, kalau mau sukses seperti Hotman Paris, jangan nyinyir, jangan senggol orang, tapi berkaryalah seperti Hotman Paris yang kerja dari jam 3 subuh sampai malam, akhirnya mewakili ribuan para naga. Pesan saya satu saja, pesta pasti berakhir. Tidak ada pesta yang tidak berakhir. Oke Hotman, kau ingat? Bisa saya laporin Hotman, undang-undang ITE, tapi saya tidak lakukan hal itu. Kenapa? Karena saya merasa diri saya lebih profesional dari Hotman Paris. Karena saya bukan anak kecil seperti Hotman Paris yang ngaku-ngaku pengacara internasional tapi merengek-rengek kepada penguasa untuk minta dibela, merengek-rengek kepada penguasa untuk minta dibela untuk melawan saya. Artinya di sini dia itu udah nggak ada apa-apanya sama sekali. Udah nggak ada apa-apanya, ngomong juga ngaco. Kita katanya dibekukan, tidak boleh lagi bersidang, tidak boleh lagi menjadi pengacara. Terima kuasa. LBH saja masih bisa menerima kuasa, apalagi kami pengacara. Gitu loh. Jadi ini omongan ngaco-ngaco seperti ini menyesatkan masyarakat. Seakan-akan masyarakat itu nanti menjelekkan dan menjadi presiden buruk bagi kami. Makanya saya luruskan, Hotman, kamu belajar lagi. Jangan kebanyakan di atas pusar ya. Jangan kebanyakan di atas pusar. Nanti kamu kualat, percaya. Ada hari kualat kamu, ada hari apes kamu, Hotman. Ya. Jadi lawan kamu sekarang saya dengan Bang Rasman. Kami tidak ada takutnya. Kamu bilang ada jadi tersangka, jadi apapun kami siap. Saya pengacara Rimbo Dabo, ya. Kamu tersangkakan, kamu penjarakan, kamu angkat jadi menteri, kamu apa? Silahkan aja. Kami udah siap di segala medan ya. Jangan kamu bilang kami takut ya. Silakan diperiksa dimanapun kami siap. Biarlah rakyat yang menilai. Dan salah satu penilaian itu datang dari organisasi kami. Dan kami dilihat dan dinilai telah melanggar etik. Tapi ingat, kami masih bisa melakukan fungsi-fungsi pembelaan. Misalnya saya, pembelaan hukum. Ya, jadi kalau Hotman bilang,
itu tidak lagi sah surat kuasanya. Dia nggak bisa nerima kuasa. Itu orang yang nggak ngerti hukum. Janganlah karena kau dendam sama saya dengan Firdaus, kau buat aneh-aneh. Jangan kau sesat dan menyesatkan. Gitu loh. Betul. Dan kalau kau jago, debat kita. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.